Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di YouTube channel official Mekanik Bos. Oke guys, nah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara kerja dari sebuah karburator. Nah, karburator ini adalah tempat pencampuran antara udara dan bahan bakar. Nah, di sini kita bahas dulu pada saat cara kerja pada karburator di stasioner ataupun RPM bawah ya, kecepatan rendah. Nah, di sini kalian bisa melihat sebentar lagi tentang ilustrasi kita dapat dari video tersebut. Kita ambil dari Mas Giri Wahyu Pambudi ya. Di sana menjelaskan tentang animasi karburator ya. Nah, kita bahas dulu pada saat kerja karburator di RPM langsam, stasioner, ataupun di kecepatan rendah ya. Nah, posisi skep menutup rapat seperti ini pada bagian depan ya. Itu pada bagian belakang hanya menyisakan membuka sedikit pada ruang skep ya, untuk jalur hisapan BBM yang akan masuk udara melalui celah sini. Untuk ilustrasinya sebagai berikut. Nah, bisa kalian lihat di sana yang berwarna butiran-butiran seperti air itu ya. Itu yang berwarna ungu adalah angin ya. Nah, sedangkan yang di sana yang berwarna merah di spuyer pilot jet ya, itu adalah bensin. Kita contohkan seperti itu. Nah, di belakang ini ada lubang-lubang, nanti kita bahas juga lubang ini. Nah, lubang ini pada saat stasioner juga akan menyemburkan bahan bakar ya, yang dari supply dari pilot jet. Bisa kalian lihat untuk animasinya seperti ini, cara kerja di posisi langsam ya. Nah, bisa kalian lihat tadi animasinya seperti itu ya. Itu pada saat posisi RPM stasioner ataupun langsam ya. Nah, saat mesin dihidupkan, tentunya karbu akan bekerja untuk menghisap yang namanya udara. Nah, udara akan masuk melalui moncong ini ya. Moncong ini masuk ke dalam skep ini dan keluar dari udara dari celah-celah skep yang di sana tuh ya. Dan juga akan masuk ke lubang air jet ini yang di tengah ini ya. Nah, lubang air jet ini juga terhubung sama yang namanya setelan langsam ini. Nah, setelan langsam ini semakin ke dalam, maka asupan udara yang akan dihisap di lubang ini akan semakin sedikit ya, maka boros BBM. Nah, akan sebaliknya ketika diputar keluar, udara yang masuk ke sini akan semakin banyak. Jadi suplai bahan bakarnya nanti kering ya, atau sedikit. Nah, ketika melalui proses lubang ini ya, masuk angin masuk ke sini, lalu akan melalui jalur yang di sini ya. Nih, jalur di sini, jalur lubang air jet. Lubang air jet itu langsung terhubung ke supply dari pilot jet ini ya. Pilot jet yang besar itu ya. Pilot jet itu spuyer yang besar. Yang ini. Nah, itu untuk mengangkat ya. Angin tadi masuk untuk mengangkat BBM yang ada di mangkok ini. Jadi kan posisinya seperti ini ya. Nah, angin masuk untuk mengangkat BBM melalui lubang dari pilot jet ini. Nanti dari saat posisi ini masuk angin ya, itu akan mengangkat BBM, nanti akan keluar di lubang ini sama yang di lubang di depan head nozzle ini ya. Untuk ilustrasinya tadi sempat ada ya, ada pembahasan kedua lubang di belakang sini. Nah, jadi saat stasioner BBM yang keluar hanya melalui dari kedua lubang yang di belakang venturi ini ya. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan saat posisi RPM tengah atau kecepatan motor sedang ya. Kecepatan motor sedang. Nah, pada saat RPM tengah tentunya skep terbuka paruh seperti itu ya. Dan jarum juga bekerja pada posisi ini. Bisa kalian lihat di bawah itu adalah mangkok karbu yang terisi BBM. Nah, angin masuk melalui air jet juga ya, lubang main air blender itu. Dan juga masuk melalui skep yang terangkat tadi ya. Nah, itu masuk di tengah. Di tengah bisa kalian lihat itu nozzle ya. Nozzle yang pasangannya dari main jet. Nah, itu akan mengangkat BBM dari sana
melalui jalur head nozzle dan juga jarum ya. Jadi semakin besar celah dari jarum sama head nozzle akan semakin boros. Nah, animasinya seperti itu. Kita bahas dulu langsung di penerapannya ya. Nah, seperti ini. Posisi kita angkat skep separuh seperti ini. Tengah ya, RPM menengah atau kecepatan sedang. Seperti ini. Nah, yang bekerja itu jadi pada saat RPM menengah yang bekerja ada pada jarum, head nozzle, dan ada tambahan sedikit di main jet ya. Kenapa seperti itu? Seperti ini. Tadi di ilustrasi tadi angin masuk melalui lubang air jet ini dan juga masuk ke venturi sini ya. Nah, angin masuk yang dari sini itu akan mengangkat BBM yang dari main jet ya. Nah, angin masuk ke sini mengangkat yang dari main jet. Kemudian yang dari sini yang angkat skep sedikit seperti ini ya. BBM kan keluar dari head nozzle ini ya. BBM keluar dari antara celah-celah head nozzle sama jarum tadi ya. BBM akan keluar. Nah, angin yang tadi yang di sini yang di venturi melalui venturi tadi ya. Ketika pada saat skep mengangkat separuh seperti ini ya. Mengangkat separuh seperti ini. Nah, itu angin akan mendorong BBM yang tadi naik dari head nozzle, mendorong BBM untuk pada bagian venturi sini ya, keluar ke sini ya. Nah, jadi bahas dulu lebih rincinya ya. Seperti ini guys ya, seperti ini antara jarum, nozzle, dan head nozzle. Nah, di sini BBM guys ya, atau mangkok karbu ya. Di sini BBM. Nah, itu skep, jarum skep akan mengangkat sedikit ya. Jarum skep akan mengangkat sedikit. Ini sulit guys ya, tangan satu soalnya. Nah, seperti ini ya. BBM akan didorong sama angin yang tadi yang masuk melalui venturi tadi ya. Di sini itu BBM akan naik ke atas ke sini ya, akan menaik dari celah-celah tadi antara jarum head nozzle ya. Itu kan ada celah tuh ya. Ada celah ketika jarum skep ini atau skep terangkat sedikit, celah-celah dari jarum antara jarum sama head nozzle ini, BBM akan keluar ke situ ya, akan keluar ke atas, lalu akan didorong dari angin yang melalui jalur sini ya. Nah, untuk kali ini pembahasan terakhir ya tentang RPM tinggi atau RPM atas, atau bisa dibilang juga kecepatan tinggi. Kita bahas dulu ya. Ini kita pasangkan dulu. Nah, untuk ilustrasinya kita bahas dulu pakai ilustrasi ya. Bisa kalian simak untuk ilustrasinya sebagai berikut. Nah, ini pada saat RPM atas ya, atau RPM tinggi, untuk sistem kerjanya angin sama udara itu sama guys ya. Cuma di sini kita lebih mengandalkan pada spuyer main jet. Untuk ilustrasinya sama saja pada saat posisi sedang ya. Tetapi di sana untuk jarum skepnya terangkat full ya. Nah, bisa kalian lihat untuk yang ungu-ungu itu adalah angin yang masuk, skep terangkat full, maka angin yang masuk juga akan semakin besar ya untuk melalui ke venturi. Nah, bisa kalian lihat. Nah, yang merah keluar ya dari lubang celah antara jarum head nozzle, itu yang merah BBM ya. Bisa kalian lihat itu keluar. Nah, jadi di bawah ini ada spuyer yang namanya spuyer main jet ya. Bisa kalian lihat spuyer main jet. Dan di sana juga ada ukurannya. Semakin besar lubang air jet, maka BBM yang akan dikeluarkan akan semakin banyak juga guys. Nah, ini kecepatan RPM atas ya. Skep membuka full seperti ini. Nah, di sini juga ada hubungannya dari jarum. Kenapa di sini untuk jarum bentuknya tidak rata, besar samanya besar ya, ataupun tidak kecil. Nah, di sini jadi untuk jarum juga sangat berperan penting tentang pencampuran BBM-nya ya. Jadi di sini ada diameternya. Setiap diameter ini memiliki settingan karbu yang berbeda-beda. Semakin kecil jarum, celahnya untuk nozzle-nya akan semakin banyak juga. Jadi BBM-nya yang keluar akan semakin banyak ya, akan semakin boros. Makanya untuk itu jarum di sini
memiliki ukuran dari RPM bawah, menengah ke atas ya, itu akan semakin kecil saat pada posisi berada di RPM atas. Nah ya, untuk ilustrasinya tadi bisa kalian lihat skepnya terangkat seperti ini ya. Dan juga tentunya yang bermain itu di main jet ya. Seperti yang tadi kita bahas, main jet untuk ukurannya ada lubangnya juga, di sana ada ukurannya. Semakin besar ukuran main jet akan semakin boros ya guys. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.